Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cigo Sultani. Kali ini saya akan membahas fitur-fitur atau menu-menu yang ada di aplikasi atau software kreator ya untuk membuat scene. Nah, jika kalian belum punya aplikasi atau softwarenya, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Saya sudah berikan software atau aplikasi untuk di-download di laptop atau di komputer kalian, dan ini tidak bisa di-download di HP ya, karena nantinya untuk download di HP itu untuk viewernya atau melihat hasil dari scene yang dibuat di aplikasi ini. Sebelumnya jangan lupa klik comment, like, and subscribe channel Ciku Sultani, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan informasi terbaru tentang video tutorial selanjutnya. Nah, di bagian akun ya, di bagian akun ini pertama-tama kita harus sign in dulu ya, menggunakan akun Google yang kita miliki. Saya contohkan ya, kita klik. Nah, di sini kita klik sign in lagi. Kemudian kita pilih akun yang ingin kita masukkan ya. Nah, kita tunggu sesaat ya sampai proses loginnya berhasil. Kemudian kita kembali ya. Kita kembali ke aplikasi atau software ini, kreator. Kemudian kita klik login oke ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada dua pilihan institusi ya, karena sebelumnya saya sudah pernah ikut program 100 sekolah pionir PR ya, dan saya juga pernah mendaftarkan sekolah saya untuk lisensi Milea Lab. Tapi jangan khawatir ya, untuk latihan kalian juga bisa menggunakan akun kalian ya untuk latihan. Saya ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Milea Lab, nanti akan diberikan referral ya, kode referral untuk mendapatkan akun lisensi dari Milea Lab. Tentu saja itu terbatas waktunya ya, tapi jika kalian nanti aktif ya, aktif berkolaborasi dengan instruktur, para trainer, dan sesama peserta, bisa saja nanti kalian akan dimasukkan ke komunitas ya, pendekar PR, dan akan diberikan lisensi selama kalian bergabung di komunitas tersebut. Nah, kita pilih yang 100 sekolah pionir aja ya. Nah, apa saja yang ada di akun ini ya, kita lihat. Kita sudah masuk tadi ya, mendaftarkan atau login menggunakan akun Gmail kita. Kemudian di sini ada scene baru, simpan scene, yang nantinya scene-scene yang sudah kita buat akan ada di dalam menu ini. Kemudian kita bisa juga membuat kelas ya, kemudian exit atau keluar ya. Nah, di tampilan ini sudah berbahasa Indonesia ya. Nah, kalian bisa merubah ya. Nantinya kalau misalkan kalian pertama kali login ya ke Milea Lab Creator ini dan bahasanya masih menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa atur di pengaturan ya, di bagian bahasa, untuk memilih apakah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke. Nah, yang pertama di scene baru ya, scene baru ini
kita klik ya. Nah, di sini juga Milelab sudah menyiapkan ya template-template yang sekiranya kalian bisa gunakan ya. Dalam artian kalian tidak perlu lagi memikirkan untuk membuat scene dari awal ya. Bagaimana penempatannya, kalian tinggal melihat pilihan-pilihan yang sekiranya cocok untuk kalian terapkan ya. Nah, saya memilih yang scene kosong ya, atau scene baru. Kita klik. Ini adalah tampilan scene baru ya, masih kosong. Nah, nantinya kita akan membuat scene kita dengan meletakkan bagian aset-aset yang sudah ada di Milelab, baik itu lingkungan dan bidang dasar. Maksudnya ini adalah bidang atau lingkungan yang luas ya, yang sudah lengkap. Umpamanya kalau misalkan ruang kelas, kalian sudah diberikan ruang kelas yang lengkap dengan alat-alat yang ada di ruang kelas tersebut, atau aset-aset pelengkap ruang kelas tersebut seperti meja, kursi, papan tulis dan sebagainya. Nah, kalau di structure ini ibarat kelas, kalian masih harus meletakkan tambahan-tambahan, karena kalau kelas ya itu bentuknya masih kosongan ya. Artinya belum ada meja, kursi, kita menyusun ulang dari awal ya, meletakkan meja, kursi di mana kita ingin letakkan. Nah, untuk objek statis ya, ini banyak pilihan ya. Objek statis ini objek yang tidak bergerak ya, objek yang menetap. Nah, kita banyak bisa menggunakan pilihan-pilihan ya yang ada di sini. Untuk mencari aset, kita juga bisa langsung mengklikkan di bagian ini nama aset yang ingin kita cari di lingkungan, structure, objek statis, atau objek beranimasi. Oke, lanjut di objek beranimasi ya. Nah, sesuai namanya ya, beranimasi berarti akan ada gerakannya, atau gerakan objeknya bergerak ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ada banyak pilihan yang kita bisa sesuaikan ya. Dan sama ya, kalau ingin mencari aset bisa langsung mengklikkan nama aset yang ingin kita cari. Oke, lanjut ya. Di berikutnya adalah simpan. Nah, ini adalah menu untuk menyimpan scene yang sudah kita buat ya. Dan untuk penyimpanan juga bisa kita atur ya di bagian ini, di pengaturan ya, penyimpanan scene. Kita bisa atur apakah pengingat scene dinyalakan atau dimatikan ya, menyala setiap 10 menit ataukah setiap 60 menit ya, supaya kita tidak lupa ya untuk menyimpan scene yang sudah kita buat. Nah, kalau kita juga bisa menggunakan penyimpanan scene otomatis ya. Kita juga bisa memilih apakah 10 menit, 20 menit, atau sampai hingga 60 menit ya. Nah, kemudian kita bisa klik simpan ya. Kita klik simpan. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan menu simpan ini ya. Umpamanya scene ini ingin kita simpan, maka kita klik simpan. Nah, kita bisa beri judul ya, misalnya uji coba ya, scene uji coba. Nah, kita bisa pilih jenjang ya, ada SD sampai dengan umum ya, kita bisa pilih ya. Kemudian mata pelajarannya yang kita ampuh ya, kita bisa pilih. Kemudian kelas ya, kita pilih bahasa Inggris. Kemudian kelasnya ada kelas 7, 8, dan 9, menyesuaikan ya. Kalau SMA maka kelas 10, 11, dan 12 ya. Kemudian kita klik simpan. Oke,
tunggu prosesnya. Klik konfirmasi ketika muncul ini. Nah, ini sudah kita simpan ya. Kita lihat di sini di bagian ini sudah muncul nama scene-nya, scene uji coba ya. Oke. Berikutnya ada menu scene ya. Nah, menu scene ini adalah scene yang pernah kita buat ya. Kita bisa lihat ya ketika kita klik ya. Nah, di sini akan muncul scene-scene yang pernah kita buat di MILLab Creator ini ya. Nah, apabila kita ingin melakukan pengeditan ya, atau ingin melakukan menambahkan objek-objek ya, atau aset-aset untuk melengkapi screen kita, maka kita bisa masuk ya, atau masuk ke scene ya, menggunakan menu yang tadi ya. Nah, oke, kita klik X saja dulu. Nah, kemudian terakhir adalah kelas. Nah, di kelas ini kita dapat membuat kelas yang nantinya kita berikan kode kelas yang kita buat kepada peserta didik kita. Nah, sebelumnya kita buat kelas dulu. Nah, di sini ya, di bagian ini adalah tampilan kelas ya. Di situ tadi barusan ada peringatan ya, karena kelas yang aktif hanya boleh 2 ya. Tanda kelas aktif adalah tanda jam ini ya. Nah, jam ini. Jadi kalau kita ingin menambahkan atau buat kelas, kita harus nonaktifkan dulu salah satu dari kelas yang aktif, karena hanya 2 kelas yang boleh aktif ya. Dengan cara klik titik 3, nah baru kita pilih nonaktifkan kelas ya. Oke, setelah nonaktifkan kelas seperti ini, oke, kita klik yes. Kita konfirmasi. Nah, hanya 1 ya yang aktif. Kita bisa buat kelas di sini. Nah, kita buat kelas, kita klik, kemudian kita kasih nama kelasnya, kelas uji coba ya. Kemudian kapasitas kelas ya, kita biasanya saya beri yang maksimal ya 50 orang ya. Artinya 50 orang player bisa masuk ke scene kita ya, menggunakan MILLab Viewer yang di-download melalui HP atau smartphone ya. Saat ini tim dev lagi mengembangkan supaya APK-nya juga bisa di-download untuk pengguna iOS ya. Nah, kemudian berapa hari tersedianya kelas kita ini ya. Nah, saya biasanya untuk sebulan ya, bisa saya 360 hari juga bisa ya, terserah kita mau dibuat seminggu atau sebulan ya. Seperti ini, kita klik buat. Nah, dia sedang proses. Nah, ini kode kelasnya ya. Nah, inilah kode kelas yang harus kita berikan kepada player. Dalam hal ini mungkin orang-orang yang ingin kita mereka mencoba hasil scene kita di smartphone mereka ya. Kita klik X ya. Nah, selanjutnya ketika kelas uji coba sudah aktif ya, ditandai dengan gambar jam ini ya, kita tambah scene apa yang ingin kita masukkan ya. Ketika player mengklikkan kode kelas, kemudian scene apa yang ada di dalamnya, kita tambah scene di sini ya. Kita klik, atau kita klik dulu ini kelas uji cobanya ya. Oke, kemudian
kita klik tambah scene ya. Pastikan dulu kita klik kelasnya, baru tambah scene. Nah, kita mencari di sini ya. Nah, saya klik scene di kelas PR ya. Kita tambah. Ya, saya klik yes. Kita konfirmasi. Nah, scene sudah berada di dalam kelas uji coba ya. Jadi kita tinggal memberikan kode kelas ya, menampilkannya dengan klik 3, klik tampilkan kode, kemudian kita berikan ke orang yang ingin mereka mencoba scene kita ya. Oke. Nah, selanjutnya ini terakhir ya, ini tombol exit ya, keluar ya dari aplikasi. Oke, mungkin itu dulu ya informasi terkait tentang Milea Lab Creator ya, untuk membuat scene VR ya, yang nantinya dapat digunakan baik itu untuk tutorial menggunakan sesuatu atau pembelajaran di sekolah ya, pada peserta didik. Oke. Selanjutnya nanti di video tutorial berikutnya kita akan membahas menu-menu yang lain yang ada di Milea Lab Creator. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di channel Cikgu Sultani. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.